Untuk memenuhi tugas mata kuliah anti korupsi, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas mengenai kasus tindak pidana korupsi yang ada di NTT. Salah satunya yaitu kasus korupsi pengalihan aset tanah di Labuan Bajo oleh mantan Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Chehadula. Pada kasus tersebut ditetapkan 13 dari 17 orang tersangka, satu di antaranya ditetapkan menjadi terdakwa yaitu Agustinus Chehadula. Persidangan kasus pengalihan aset tanah di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Chehadula merugikan negara sebesar 3 triliun sehingga divonis penjara selama 7 tahun dengan denda sebesar 1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Rabu 30 Juni 2021 yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wari Juniati dan didampingi Ibnu Kholik dan Gustaf Marpau. Dari kasus tersebut, Hakim menetapkan terdakwa Agustinus secara sah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan aset tanah seluas 30 hektar milik Pemkab Manggarai Barat di Labuan Bajo. Menurut kelompok kami, penanganan kasus Bapak Gustidula mulai dari masa tahanannya selama 7 tahun serta denda yang diberikan sebesar 1 miliar itu lebih ringan jika dibandingkan dengan perbuatannya dengan melakukan korupsi lahan dengan 3 triliun di Labuan Bajo, di mana perbuatannya ini dapat mengancam keberadaan aset milik negara. Oleh karena itu, kelompok kami menyarankan perlu adanya revolusi hukum serta pembenahan penuh kepada masyarakat luas tentang bagaimana bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasusnya untuk generasi penerus, saran yang diberikan kelompok untuk kasus tersebut, yang pertama, beliau mestinya mengembalikan tanah yang sudah dijualnya. Jika tidak, beliau harus didenda dengan dana yang setimpal. Jika pelaku tidak memenuhi, maka sita semua asetnya sampai mencapai dana yang setimpal. Lepaskan pelaku dari jabatan apapun dalam dunia politik. Berantas semua koneksi yang terlibat dalam kasus tersebut, periksa dan jika terbukti maka lakukan hal yang setimpal. Tindakan Bapak Gustidula terlepas dari apapun alasannya, bukti bahwa beliau tidak menghargai diri sendiri, orang lain dan kehidupan bernegara. Jika hal tersebut di atas sudah dilakukan, maka untuk masa tahanan bisa dipertimbangkan. Tindakan korupsi tidak akan berhenti jika akhlak dan moral dari manusia tidak diperbaiki dan disadarkan. Kesadaran manusia butuh stimulan, oleh karena itu, mawas dari diri sendiri lebih penting dari apapun. Untuk hukuman para koruptor Indonesia yang diterbitkan dalam buku Setebal Gunung menjadi tidak berharga di manusia yang terlibat masih belum sadar. Komentar dan demonstrasi terhadap kebijakan hukum yang berlaku akan tidak berarti jika hanya verbat, tidak ada tindakan dan revolusi. Hal ini tentu tidak mudah bagi manusia yang tak sadar, namun akan berarti bagi manusia dengan kesadaran dalam membangun tindakan dan revolusi suatu negara. Tindakan dan revolusi dalam negara dibutuhkan orang-orang yang berpikir kritis, berani, bijaksana, dan bermoral kasih. Mari membangun negara dengan harapan kita pasti dapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat yang kita ajukan hari ini dan lebih baik lagi kalau kita menjadi pelaksana verba kita di masa mendatang untuk kemajuan dan kebahagiaan bangsa Indonesia.